Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Anda semua akan melakukan praktikum mengenai biokimia urin. Nah, seperti Anda ketahui, tujuan dari praktikum ini adalah untuk melakukan praktikum sehingga nanti Anda akan mampu memahami dan menjelaskan zat-zat normal dan zat-zat yang tidak normal yang terdapat di dalam urin. Nah, secara khusus nanti diharapkan Anda akan mampu melakukan pemeriksaan adanya protein dalam urin, adanya urea atau ureum dalam urin, kemudian pemecahan ureum oleh enzim urease, adanya asam urat dalam urin. Ini tidak kita lakukan. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kreatin dalam urin, kemudian adanya garam-garam amonium dalam urin, serta pemeriksaan adanya fosfat dan kalsium di dalam urin. Nah, sebelum praktikum perlu Anda ketahui dulu mengenai apa toh urin itu. Urin adalah air seni kita, merupakan cairan jernih kekuning-kuningan, berbau khas, bereaksi asam dan dikeluarkan oleh tubulus ginjal ya. Nah, untuk senyawa-senyawa apa saja yang umum atau biasa kita jumpai dalam urin dikatakan sebagai senyawa yang normal. Senyawa yang normal itu diantaranya adalah urea, amonia, kreatinin, asam-asam amino. Ini semuanya dari hasil metabolisme protein. Kemudian ada alantoin, klorida, sulfat, fosfat, oksalat. Ini merupakan ion-ion yang ada dalam cairan darah kita. Kemudian oksalat, mineral, dan beberapa jenis hormon. Ini merupakan senyawa-senyawa yang sangat normal yang bisa kita jumpai dalam urin kita sehari-hari. Nah, adapun yang dikatakan menjadi senyawa yang tidak normal, ini dikatakan bahwa ada sesuatu metabolisme yang tidak biasa yang terjadi dalam tubuh kita, sehingga keberadaan senyawa-senyawa ini bisa dikatakan sebagai indikator kejadian fisiologis yang berbeda dibandingkan dengan kondisi yang normal. Zat-zat abnormal ini diantaranya adalah protein, kemudian glukosa. Seperti Anda ketahui, glukosa merupakan senyawa yang ada dalam darah yang dalam kondisi normal kita gunakan sebagai sumber energi, dan ini tidak biasa kita jumpai dalam urin. Demikian juga benda-benda keton, ini merupakan kelebihan dari metabolisme pemecahan lipid. Kemudian ada bilirubin dan garam kolat darah, berarti ada pemecahan pembuluh darah, apakah di saluran saluran pengeluaran urin atau ada infeksi di tempat yang lain. Kemudian ada indikan dan porfirin. Ya, ini merupakan senyawa-senyawa yang dalam jumlah tertentu itu tidak biasa kita jumpai dalam urin kita. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan langsung melakukan praktikum yang pertama. Ya, yang pertama itu menunjukkan adanya protein dalam urin. Di sini kita ada dua sampel, yaitu sampel urin biasa dari orang biasa, yang kedua sampel urin ibu hamil. Nah, kita akan lakukan pembuktian adanya protein dalam urin. Ada dua mekanisme atau dua metode. Yang pertama dengan menggunakan uji asam sulfosalisilat, yang kedua menggunakan uji reagen Esbach. Nah, yang pertama yaitu menggunakan uji sulfosalisilat. Dari 2 ml urin kita ambil, dimasukkan ke dalam tabung reaksi seperti ini ya. 2 ml, kemudian ditambah 1 sampai 2 tetes larutan asam sulfosalisilat 20%. Ya, ini ada sedikit kekeruhan atau endapan. Ya, ini untuk urin ibu hamil. Kemudian ini jernih, tidak menunjukkan adanya keruh maupun endapan. Ini pada urin orang biasa atau normal. Kemudian hasil dari uji Esbach, ya. Hampir sama dengan uji sulfosalisilat, tetapi ini kita ambil 1 mili urin, kemudian diberi 2 ml reagen Esbach. Ya, ini menunjukkan adanya endapan pada urin ibu hamil, kemudian warna kuningnya lebih keruh,
lebih pekat, sedangkan pada orang biasa urinnya nampak jernih, ya, kuning lebih jernih. Nah, itu mengenai protein dalam urin. Selanjutnya percobaan urea atau ureum. Pak Andi tadi menyiapkan satu tabung reaksi diisi oleh kristal urea. Kemudian Pak Andi memanaskan kristal urea. Mula pertama meleleh, kemudian dilanjutkan pemanasan terus, uap akan keluar terus sehingga akan kembali mengental. Nah, setelah mengental tadi Pak Andi memasukkan NaOH 10%, kemudian kupri sulfat, ya, beberapa tetes, 1 tetes, akhirnya akan terjadi warna ungu seperti ini. Nah, inilah disebut sebagai biuret, ya, dari 2 molekul urea yang terbentuk. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu pemecahan ureum oleh enzim urease. Enzim urease di sini kita akan menggunakan dari serbuk kedelai, ya. Serbuk kedelai ini, kedelai kan kita ketahui banyak kandungan proteinnya dan tentu saja di situ juga tersedia enzim ureasenya. Nah, ini ada 2 tabung yang disediakan. Tabung pertama sebagai kontrol yaitu berisi Aquades. Tabung yang kedua berisi urin, ya. Kemudian masing-masing tabung ditetesi dengan 2 tetes fenol red, ya. Tadi akan terjadi perubahan warna merah, ya. Kemudian tiap-tiap tabung ditetesi dengan amonium hidroksida, ya, dari merah kemudian akan berubah menjadi pink, ya. Selanjutnya dari perubahan warna tadi diberi tetes demi tetes dengan asam asetat sehingga warna pinknya menjadi hilang. Setelah itu ditambahkan 1 sendok urease, ya, atau serbuk kedelai, kemudian dikocok seperti itu biar bercampur. Kemudian kita diamkan dalam suhu kamar, ya, selama kurang lebih 10 menit. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat di sini perubahannya pada blanco atau Aquades ini terjadi warna jernih, kuning jernih, sedangkan di urin ini menjadi kuning yang lebih intens atau lebih pekat, ya. Meskipun tetap jernih tetapi intensitas warnanya berbeda. Nah, di situ menunjukkan bahwa ureum dipecah, ya, oleh urease. Selanjutnya yang keempat kita lewati. Di percobaan kelima untuk menunjukkan kreatinin. Kita lakukan di sini dengan menggunakan 2 metode, ya. Yang pertama metode reaksi Jave. Reaksi Jave di sini kita ambil 2 tabung, yang satu kontrol berisi Aquades, yang satu urin, ya. Masing-masing tabung kemudian ditambahkan asam pikrat. Nah, setelah asam pikrat jenuh ditambahkan sekitar 1 mili. Kemudian ditetesi dengan amonium hidroksida atau NaOH setengah mili. Kemudian akan terjadi perubahan warna seperti ini, ya. Yang Aquades berwarna kuning, sedangkan merah atau orange ini urin yang menunjukkan terbentuknya kreatin pikrat. Kemudian kita uji menggunakan reaksi nitroprussida dari whey. Ya, kita ambil 1 tabung blanco dan 1 tabung sampel. Sampelnya adalah urin, ya, masing-masing ini 3 ml urin, yang satu 3 ml Aquades. Kemudian diberi 4 tetes nitroprussida, kemudian ditambah 4 tetes natrium hidroksida sehingga larutan menjadi alkalis, ya. Muncul warna merah tadi. Nah, setelah muncul warna merah tiba-tiba akan berubah menjadi warna kuning, ya. Ini kuningnya berbeda, ya. Kuning yang untuk Aquades lebih jernih, kuning yang untuk urin menjadi lebih pekat. Ini reaksi kreatin menggunakan nitroprussida. Jadi yang lebih dari 2 metode ini yang paling sensitif adalah reaksi Jave, ya, yang digunakan untuk menunjukkan adanya kreatin dalam urin. Selanjutnya percobaan ke-6
menunjukkan adanya garam-garam amonium dalam urin, ya. Jadi buangan dalam urin kita itu juga ada beberapa garam amonium, bentuknya bermacam-macam. Nanti kita lihat garam atau amonium itu akan dipecah menjadi amonia, ya. Nanti gas amonia itu nanti akan ditangkap oleh phenolphthalein atau PP, nanti akan menunjukkan perubahan warna. Jadi caranya 2 ml urin ditambah 1 tetes PP, ya. Pak Andi tadi sudah mengambil 2 ml urin, kemudian ditambah 1 tetes phenolphthalein atau PP, kemudian ditambahkan natrium karbonat 2%, sehingga warnanya menjadi merah muda. Yang kita ketahui urin itu kan bersifat asam, ya. Urin itu bersifat asam, sementara percobaan ini harus bersifat netral, maka keasamannya itu ditambahkan natrium karbonat sehingga pH-nya akan naik. Kalau pH naik, penambahan natrium karbonat diindikasikan dengan perubahan warna menjadi warna merah muda. Ya, 1 tetes, kemudian digocok semuanya. Kemudian Mbak ini menyiapkan batang pengaduk yang sudah dicelup di dalam PP. Pak Andi kemudian memanaskan, ya, dipanaskan. Uap dari ini, nanti coba diperhatikan, ya. Uap dari ini dari gas amonia, nanti akan keluar gas amonia. Ini ditangkap oleh, jadi langsung, Mbak, jebret, langsung, jangan sampai dia nguap dulu. Nah, ini di atasnya itu nanti ujung dari ini akan berwarna merah, ya. Ini PP, ini akan menunjukkan warna merah. Pada ujung batang pengaduk, ya, dari gas yang dikeluarkan ini ditangkap oleh batang pengaduk menjadi berwarna merah. Kelihatan nggak? Jadi gasnya itu. Nah, uap yang keluar akan ditangkap oleh ujung batang pengaduk sehingga PP yang di ujung batang pengaduk ini akan berwarna merah. Mungkin lebih masuk, mungkin. Sudah uapnya udah keluar belum? Belum, ya? Nah, enggak, udah. Udah ada warna merah, ya, di ujungnya tadi. Ya, itu menunjukkan adanya gas amonia. Ya, gas amonia itu akan ditangkap oleh PP sehingga PP yang tadi tidak berwarna berubah menjadi warna merah, ya. Kemudian selanjutnya menunjukkan adanya mineral fosfat dan kalsium, ya. Fosfat ini sebagai buffer dalam tubuh kita, ya, sehingga pemecahan dari buffer atau senyawa-senyawa lain yang mengandung fosfat itu nanti akan dikeluarkan. Kemudian kalsium demikian juga. Kalsium itu punya peran bermacam-macam. Nah, kelebihan kalsium itu nanti akan dibuang melalui ginjal. Nah, prosedurnya disiapkan 1 tabung reaksi. Tadi Pak Andi menyiapkan 1 tabung reaksi, terus diisi sekitar 10 cc urin, ya. 10 cc urin, kemudian kita uji, kita masukkan kertas lakmus karena urin itu bersifat asam, maka kertas lakmusnya dari merah menjadi tidak berwarna. Dari biru menjadi tidak berwarna, ya. Nah, setelah itu kita netralkan dengan amonium hidroksida encer, ya, sampai dia bersifat alkalis. Nah, perubahan alkalis itu dilihat dengan kertas lakmusnya berubah menjadi berwarna biru. Ya, ditetesi dengan amonium hidroksida sehingga kertas lakmusnya berubah jadi biru.
Sambil dikocok supaya rata. Ya, kertas lakusnya sudah berubah jadi biru. Kemudian dipanaskan, Pandi, dipanaskan. Ya, mulai terjadi kekeruhan ya. Di sini kalsium dan fosfatnya mulai terlihat di situ. Sudah ada gelembung-gelembung keruh gitu nggih. Nah, kemudian disaring. Disaring. Ininya mana? Nah, oke. Disaring, nanti setelah disaring endapannya akan terlihat di kertas saring. Nah, di dalam kertas saring ini endapannya kita tampung, kita tetesi dengan aquades ya, ada penampung begini, kita tetesi dengan aquades. Kemudian terakhir kita bilas dengan asam asetat yang kadarnya rendah ya, asam asetat yang sudah dihangatkan, kemudian digunakan untuk membilas semua endapan kalsium dan fosfat. Karena asam ini juga akan melarutkan kembali kalsium dan fosfatnya. Nah, sesudah itu kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Yang pertama kita uji adanya fosfat dulu. Tabung pertama tadi ditambah 1 tetes asam nitrat pekat. Ditambah asam nitrat pekat. Kemudian ditambah larutan amonium molibdat. Ya, amonium molibdat, kemudian dipanaskan. Nah, setelah pemanasan nanti akan menunjukkan adanya fosfat. Fosfat ini sebagai senyawa fosfomolibdat yang terbentuk endapan kuning jeruk ya. Yang ini tadi. Cukup ya. Ya, terbentuk warna kuning. Nah, kita kontraskan dengan aquades coba. Ya, ada endapan warna dan intens warnanya lebih kuat ya, ada warna kuningnya. Ini menunjukkan adanya fosfomolibdat ya. Jadi kita temui bahwa dalam urin mengandung fosfat. Untuk yang kedua menunjukkan kalsium. Tadi lapisan yang kedua ya, ditambah beberapa tetes kalium oksalat jenuh. Ya, kalium oksalat jenuh. Nah, nanti akan terbentuk kekeruhan seperti ini. Ini kalau didiamkan lama-lama akan mengendap ya. Kita kontraskan dengan aquades. Aquades jernih, di sini yang mengandung kalsium akan keruh ya. Nanti butiran-butiran kalsium bisa mengendap ini kalau kita biarkan lebih lama lagi. Jadi semua reaksi pada kesempatan ini sudah dilakukan. Anda sudah melihat hasil-hasilnya dibandingkan dengan pembanding ya, dan memang pada urin kita banyak mengandung senyawa-senyawa yang merupakan hasil buangan dari metabolisme dalam tubuh kita. Ya, mungkin itu saja yang menjadi tugas kalian nanti ya, melakukan pembahasan bahwa di dalam tubuh kita, yaitu terutama dalam urin, ini menggambarkan metabolisme yang ada dalam tubuh dan buangan-buangannya. Nah, mohon nanti dibahas, senyawa-senyawa tadi dibahas berasal dari metabolisme apa saja,
kemudian kira-kira normalnya seperti apa dan tidak normalnya seperti apa secara garis besar saja. Mungkin itu tugas yang akan Anda buat pada praktikum kali ini. Sudah ada tambahan lagi? Ya. Mungkin demikian praktikum kali ini. Silahkan membuat laporannya dan nanti juga sebagai materi untuk melakukan tentamen yang digantikan sebagai ujian akhir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.